Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 3, Terang Matahari. Ayat 2. Ayat 3. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diminta berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya, sebab Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi membela dan menghimpun orang-orang yang rendah hati. Engkau meninggikan orang-orang yang merendahkan diri, namun merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya. Engkau menjanjikan kebahagiaan surgawi dan mewariskan bumi kepada orang-orang rendah hati. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya tidak bersikap sombong, angkuh, congkak, dan tinggi hati dalam hidup ini. Sebaliknya bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami meneladani anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1, dengan lembut Tuhanku. Carilah karena
firman Tuhan dari Perjanjian Lama diambil dari kitab Amsal pasal 27 ayat 5 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diminta berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan.
berdosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365A 1-6, Tuhan ambil hidupku.
kembali ke ayat 1. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diminta berdiri sambil bernyanyi dari Kidung Kesah nomor 386 ayat 1, 2 dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu, baik yang datang di rumah-Mu saat ini dan juga umat-Mu yang mengikuti dari rumah masing-masing. Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, baik di dalam keluarga, di dalam semua aktivitas kami, Tuhan telah memberkati. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, berkati, biar persembahan menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, atau yang masih belum sempat memberi, Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, majelis yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, agar persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, dan terlebih khusus di gereja BNKP Jemaat Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Formasi Lingkungan 1.
Madang agak verkah favoritah
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di mana sampai detik ini Tuhan masih menolong, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk datang bersekutu di hadapan-Mu bersama dengan umat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan kami telah lewati dan kami juga sudah merasakan kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan telah menguatkan, memberikan kami kesehatan. Dan Tuhan telah memberikan segala kebutuhan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang dengan bersorak-sorak di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga rindu akan sabda-Mu. Kami mau Tuhan berkata-kata kepada kami. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kami menyerahkan hati kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Biarlah kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mendiami hati kami masing-masing. Memberikan kami ketenangan dan roh pengertian. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami bisa mendengarkannya dengan baik. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku atas firman Tuhan. Mari ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Karena kami benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini
Kita baca dari Yeskel pasal 33 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Yeskel pasal 33 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahowu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat, mendengar ada orang-orang yang berbuat jahat, entah apa kejahatannya, mungkin membunuh, mungkinkah pelecehan seksual, dan beberapa kasus-kasus lainnya. Biasanya bagaimana respon kita? Apa yang menjadi tanggapan kita terhadap mereka? Kemungkinan ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, terkadang kita langsung menghakimi orang tersebut. Kita berkata, oh, sungguh orang itu jahat sekali. Kalau boleh ya dihukum. Dan ketika kita sudah berkata begini, seringkali Bapak Ibu, ketika kita mendengar keputusan dari seorang hakim, kadang kita merasa tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang. Ada beberapa kasus-kasus yang viral sebelum ini, dan kadangkala kita juga merasa, oh, itu sepertinya tidak adil. Mengapakah orang itu tidak dihakimi sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukannya? Hukumannya tidak setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukannya. Ini adalah reaksi atau tanggapan dari orang-orang, Bapak Ibu. Inilah kemungkinan pertama yang terjadi bagi kita ketika kita melihat atau mendengar ada orang-orang yang berbuat jahat. Kita tidak suka dan kita bisa menghakimi mereka. Yang kedua, ada juga orang yang merasa kasihan. Dan dia berdoa, dia berkata, semoga orang itu segera bertobat. Semoga orang itu segera sadar, menyadari kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Ada juga orang seperti itu. Dia bukan malah menghakimi, tapi dia berkata semoga orang itu bertobat. Semoga orang itu segera menyadari kesalahannya. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika ada orang yang membunuh sesamanya dan kita berkata semoga dia menyadari kesalahannya.
ketika dia bisa bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau begini reaksi dari kita ketika kita melihat ada orang-orang yang berbuat jahat atau melakukan kejahatan-kejahatan, entah di manakah, apakah di poin 1 atau yang kedua, itu adalah tergantung dari kita sendiri. Tetapi di sini melalui firman Tuhan, melalui tema yang diberikan kepada kita di sini, dia berkata bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Sekali lagi temanya adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Maka dari tanggapan reaksi tadi yang kedua itu, disinilah Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa justru Allah suka, senang melihat dan berharap bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan, bahwa orang-orang fasik, orang-orang zalim, apapun yang sudah dilakukannya, Allah menginginkan orang itu bertobat. Nanti kita bisa melihat bagaimana ayat hafalan berkata bahwa dia tidak mengharapkan, dia tidak berkenan kepada kematian orang-orang fasik. Tetapi Allah justru menginginkan orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat, bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana kasih Allah, bagaimana kemurahan Allah kepada umatnya, dan bagaimana juga Allah akan menegakkan keadilannya sekaligus. Itulah mengapa Allah mengutus, memanggil seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Dan Allah di sini menempatkan Yehezkiel ini berada di tengah-tengah orang Yehuda yang saat itu sedang berada di pembuangan. Di mana orang-orang yang berada di pembuangan saat itu sedang berkeluh kesah, sedang memohon kepada Tuhan bagaimana supaya Allah melepaskan mereka dari orang-orang yang sedang menjajah mereka saat itu. Dari orang-orang yang sedang memperbudak mereka. Dan di sini mereka memang menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa. Dan ada pertanyaan tadi di ayatnya yang ke-10. Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Dan bagaimana kami bisa dapat hidup kembali? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang berada dalam kesusahan. Orang-orang yang berada dalam pembuangan, mereka sedang gelisah, mereka hidup dalam ketakutan. Dan mereka berharap bahwa Allah masih berkenan memulihkan, mengampuni, dan menerima mereka kembali. Memang terlambat Bapak Ibu. Mereka menyesali dosanya. Karena ketika mereka berada di Yerusalem, ketika situasi mereka masih aman-aman, bukankah mereka melakukan kejahatan? Bukankah hati mereka lebih condong untuk menyembah Baal? Bukankah hati mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang menurut mereka itu baik untuk diri mereka? Kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga mereka melupakan Allah dan janji Allah itu sendiri. Dan Allah di dalam menegakkan keadilannya, maka Allah mengizinkan Babel untuk memenangkan peperangan itu. Dan akhirnya mereka ditawan dan sebagian dibawa ke Babel. Dan disinilah orang-orang itu menjerit, memohon-mohon kepada Tuhan. Dan di sini Allah bernubuat kepada Yehezkiel, memberikan mereka pengharapan kembali bahwa Allah dengan kasih setianya, bahwa Allah dengan kemurahannya, dengan Allah dengan kasihnya yang luar biasa begitu besar, maka dia masih memberikan kesempatan. Tapi kita bisa melihat nanti ada persyaratan yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di pembuangan.
Di sini Allah mengutus Yeskel sebagai penjaga. Allah menempatkan Yeskel sebagai penjaga. Biasanya Bapak Ibu dulu pada zaman Alkitab, pada zaman dahulu, di setiap kota itu maka didirikan atau dibangunlah menara penjaga. Dan menara penjaga ini sangatlah tinggi. Dan di sekitar menara penjaga ini akan dibangun tembok pertahanan yang sangat tinggi dan sangat kokoh. Maka di menara penjaga itu ditempatkan seorang penjaga, dan penjaga ini akan bertugas untuk mengawasi, untuk mengintai, untuk melihat, memperhatikan apakah ada musuh-musuh yang datang dari luar untuk memerangi mereka. Maka penjaga ini akan bertugas untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilihatnya. Dan fungsi ini juga, tugas ini juga dibebankan kepada Yeskel. Bagaimana dia bisa menjaga dan bagaimana dia bisa mengawasi umat Allah. Dan bagaimana juga ia bisa berperan untuk menyampaikan pesan Allah langsung kepada umat Allah. Dia bukan berada di menara penjaga, tetapi dia berada di tengah-tengah orang-orang buangan ini. Di tengah-tengah kaum bangsanya. Dan Allah sendiri yang akan melihat, memperhatikan, dan menyampaikan apa yang akan terjadi kepada mereka. Itulah mengapa di ayat yang kedua dan di ayat yang ketujuh dia berkata, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-teman sebangsamu dan katakanlah kepada mereka." Dan di ayat yang ketujuh, "Aku akan menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel." Apa yang disampaikannya? Yaitu menyampaikan pesan Allah bahwa Allah akan mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa. Dan kemudian ketika ada bunyi sangkakala, yang pertama ini tertuju kepada umat Allah. Maka sangkakala berbunyi, ada suara sangkakala terdengar. Maka ketika penjaga itu menyampaikan kepada umat bahwa ada peperangan, ditandai dengan bunyi sangkakala. Maka ketika umat Allah itu, sekalipun dia sudah mendengarkan bunyi sangkakala, tetapi tidak mengindahkan peringatan itu, maka dia akan mati akan kesalahannya. Dan penjaga itu bebas dari tanggung jawabnya. Dan kalau ia mendengarkan, maka dia akan diselamatkan. Maka pesan yang kedua tertuju kepada penjaga itu sendiri. Kalau penjaga sudah mendengarkan pesan dari Allah, bunyi sangkakala, tetapi dia tidak mau menyampaikan kepada umat Allah itu, maka orang jahat itu mati akan kesalahannya. Tetapi Allah akan mempertanyakan nyawanya kepada penjaga itu untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah itu sendiri. Itulah kebalikannya. Tetapi kalau ia sudah menyampaikan dan orang jahat itu tidak mendengarkan, lalu ia mati, maka penjaga itu juga akan dibebaskan dari tanggung jawab itu dan nyawanya diselamatkan. Maka peringatan ini tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Allah berkeinginan dan menyuruh atau mengutus Yeskel ini, sampaikanlah ini, berbicaralah kepada mereka, karena Allah sendiri menginginkan umatnya sekalipun mereka sudah berbuat jahat, supaya mereka bisa memilih kehidupan bukan malah kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat 3 hal dan belajar sekaligus dari firman Tuhan ini. Yang pertama, benar kalau dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Bukan hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan kejahatan. Bukan mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Banyak orang mempergunakan waktunya bukan untuk menjadi
atau melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dan kehendak Tuhan. Tetapi banyak orang justru memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan keinginan dirinya sendiri, keinginan hatinya, bukan malah keinginan Allah. Sama-sama diberikan kesempatan, tetapi pilihannya adalah kembali kepada kita. Apakah kesempatan itu kita gunakan sebaik-baik mungkin sehingga hidup kita menjadi berkat? Atau justru sebaliknya, kita bukan menjadi berkat, tetapi kita menjadi kutuk. Kita menjadi pembawa petaka. Kita menjadi pelaku-pelaku kejahatan, bukan malah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus bijak Bapak Ibu, kita harus benar-benar bisa memiliki hikmat daripada Tuhan supaya hidup kita benar-benar berbuah. Supaya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin. Supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ya, bukan hanya kita, para hamba Tuhan, bukan hanya orang tua, para pemuda juga, mari gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk melakukan kebajikan-kebajikan, untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Jangan kita berkata, masih panjang waktu ini, masih ada waktu untuk bertobat, karena saya masih muda, saya masih sehat. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya menonton kemarin di YouTube ada seorang hamba Tuhan, dia sedang mendoakan ibu atau mamanya yang sedang berulang tahun dan sedang mendoakan jemaat. Tiba-tiba di tengah-tengah doanya dia dipanggil oleh Tuhan. Itulah saat yang tepat bagi Tuhan untuk memanggil dia kembali. Kita tidak tahu dalam situasi apapun. Maka mari yang pertama dia sampaikan kepada kita. Biarlah hidup ini benar-benar menjadi hidup yang berbuah dan berkenan di hati Tuhan. Dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, sebagaimana tema tadi dikatakan bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Maka kalau saya bertanya, siapakah orang yang tidak pernah berbuat kejahatan? Siapakah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Satu orang pun di dunia ini tidak ada yang benar Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tidak pernah membunuh orang secara langsung. Ya. Tetapi terkadang di dalam hati kita ini kadang kita merasa geram dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Terkadang kita membenci orang-orang yang memang melukai hati kita. Walaupun tidak secara langsung kita mengatakan aku membencimu, aku tidak suka padamu dan lain sebagainya. Bukankah itu juga adalah dosa? Sekalipun kita tidak langsung mencaci maki orang-orang yang sudah berkata-kata kotor dengan kita, tetapi kadang hati kita melawan. Hati kita berkata, kan kadang seperti itu. Bukankah itu juga adalah dosa? Maka yang ditekankan kepada kita, marilah gunakan kesempatan itu juga untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa introspeksi diri, untuk bisa bertobat, merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Karena di sini dia berkata, bertobatlah, menyesallah atas segala perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Allah sudah memberikan kesempatan, maka kita gunakan juga kesempatan itu untuk bisa introspeksi diri, untuk bisa membenahi diri, untuk bisa merubah hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Kita harus bertobat Bapak Ibu. Ya, jangan hari ini bertobat besok melakukan lagi. Ya, bukan tobat tomat. Hari ini tobat, nanti kumat. Tidak. Tapi bertobat selama-lamanya artinya kita meninggalkan segala dosa itu dan kita menjadi hidup baru. Ya. Sekali lagi dia memperingatkan kita, bertobatlah.
Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ya, karena Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kalau di sini Allah berbicara Allah berkenan, itu artinya Allah masih bersedia menerima, mengampuni kita. Dan kalau kita sudah bertobat Bapak Ibu, bukankah sering dibacakan kepada kita? Sebagaimana Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun begitu besar dosa kita Bapak Ibu, ya, merah, tidak ada pun satu titik, ya, yang putih di dalamnya. Tetapi ketika orang itu bertobat dan menyadari dosa dan kesalahannya, maka di sini Allah bersedia, Allah berkenan mengampuni, menerima kita kembali. Maka bertobatlah. Kita aja sebagai orang tua ketika anak kita meminta maaf kepada kita, sekalipun kita sudah mengangkat tangan kita untuk menampar mereka contohnya, dia mengatakan maaf ya, saya sudah salah. Apakah hati ini tidak luluh? Pasti luluh. Kita akan memberi maaf kepadanya. Apalagi Allah yang adalah Bapa kita, Allah yang Maha Kasih, Dia mau mengampuni, Dia mau menerima kita. Maka jangan sekali-sekali Bapak Ibu hakimi sesamamu dan berkata, orang itu tidak akan pernah masuk surga karena dia sudah berbuat dosa. Kalau Roh Kudus mengetuk hatinya, kalau dia juga merespon pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya dan bertobat, maka ingat janji tadi, Tuhan akan mengampuni dia. Tuhan akan menerima dia. Asese kada daw butawa ni hasilo soki bu saya tahu. Ni hasilo soki lala. Ya, makanya nanti kadang kita kalau kita melihat orang yang sudah berbuat jahat itu, kita mau dia cepat-cepat matilah. Kita mau dia cepat-cepat meninggalkan kita dan sebagainya. Tidak. Sekali lagi Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Poin yang ketiga, Yehezkiel sudah mengambil tugasnya, menjalankan tugasnya. Allah sudah mengutusnya untuk menyampaikan kepada kaum Israel dan Yehuda. Maka sekarang juga diberikan tugas itu kepada kita. Bagaimana juga kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan, mengambil tugas itu dan kita menjalankannya dalam hidup kita. Apakah kita melihat-lihat saja ketika ada orang-orang yang berbuat jahat? Jangankan orang lain, anak kita sendiri. Ketika dia berbuat kesalahan, apakah kita justru malah ketawa ketika mereka melakukan kesalahan? Membiarkan? Tentu tidak. Kita akan menegur mereka. Kita akan mengingatkan mereka. Kita akan menasehati mereka. Karena kita mau supaya anak-anak kita tidak salah jalan. Apalagi tugas itu dipercayakan kepada kita, baik sebagai hamba Tuhan, ya, apapun pekerjaan profesi kita, sebagai orang tua, sebagai sesama sahabat dan sebagainya. Tadi di pembacaan pertama dan kedua di situ diingatkan bahwa seorang sahabat akan menegur dengan terang-terangan. Tujuannya adalah baik. Kadang memang kita tidak mau ditegur. Ya, bahkan kadang kita merasa sok tahu ketika kita diingatkan. Dan di Matius tadi diingatkan juga bagaimana cara menghadapi orang-orang yang berbuat kesalahan. Ketika kita mau menegur mereka, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau tidak didengarkannya, panggillah 1, 2, 3 saksi. Kalau tidak, serahkanlah itu kepada jemaat. Di situ ada para penatua yang artinya akan mendampingi kita untuk menyampaikan kepada mereka karena tujuan kita baik. Tapi kalau tidak, di situ diingatkan, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Itu artinya nuawai gemeda, no tabu agemeda, no tafae makenian na leusai. Urusannya ke loba langi saya dan ya.
Zamalu hadayani falua. Maka kita Bapak Ibu, kita bertugas untuk mengingatkan, kita bertugas untuk menasihatkan, kita bertugas untuk memperingatkan, dan kita juga bertugas untuk berdoa setiap hari. Agar hati setiap orang terbuka untuk mendengarkan Tuhan dan berubah dari hal-hal yang tidak baik. Jangan jemu-jemu, tetaplah lakukan tugasmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga hal ini, maka firman Tuhan benar-benar menyampaikan kepada kita bahwa Allah justru menginginkan kita bertobat, bahwa Allah menginginkan kita hidup di dalam kebenaran, bahwa Allah menginginkan kita tetap menjadi anak-anaknya. Maka pilihan kembali kepada kita, mau pilih kehidupan atau memilih kematian. Tuhan Yesus memberkati kita, dan ayat hafalan berkata, Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Mari kita bersama-sama, 3 iya. Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Yeskel pasal 33 ayat 11b, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau selalu berkenan untuk menerima kami. Bahkan Engkau mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami memohon Tuhan Engkau terus mengaruniakan kepada kami hikmat yang daripada Engkau. Sehingga kami dapat hidup bijaksana dan dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Biarlah kiranya kami selalu mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa melalui firman Tuhan kami akan diingatkan agar kami tetap memilih kehidupan, bukan kematian. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk memimpin kami, untuk menolong kami, memberkati kami, agar kami tetap setia melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat
yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Untuk para pelayan ibadah, hari Minggu tanggal 17 September 2023, pengkhotbah Bapak Pendeta Adieli Laia STH, liturgos SNK Ina Vita Lauwe. Tata ibadah dalam bahasa Nias. Untuk persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19.00 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Warta Jemaat. Yang pertama dari Komisi Remaja dan Pemuda, diberitahukan kegiatan olahraga futsal Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 pukul 15.00 WIB di lantai 7 Planet Futsal Plaza Kenari, Jakarta Pusat. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Warta yang kedua dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 September 2023 pukul 11.00 sampai 11.45 WIB di gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lalu berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2023 tentang kegiatan ibadah sermon program Komisi Ibadah dan Evangelisasi, maka diberitahukan kembali kegiatan dimaksud dilaksanakan 1 kali sebulan yang dimulai pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 18.00 WIB di gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh satuan Nihakeriso lingkungan dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Selanjutnya diberitahukan kembali latihan persiapan ibadah minggu yang dilaksanakan setiap hari Kamis dialihkan pada setiap hari Jumat setelah selesai pelaksanaan ibadah sermon yang dimulai pada hari Jumat 15 September 2023 pukul 19.00 WIB. Warta yang ketiga, informasi pelayanan pendeta dan BPMJ. Diinformasikan kembali bahwa pada hari ini Minggu 10 September 2023 Bapak Pendeta Jemaat Pendeta Adieli Laia STH bersama-sama dengan BPMJ dan Majelis Jemaat melaksanakan kunjungan sekaligus melayani dalam rangka peresmian calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta menjadi pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Warta keempat, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Faaro Lase, Ama Erti,
ayahanda dari Ibu Ina Inori Waruwu dari lingkungan 3 pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 10.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Thompson, Gunung Sitoli, Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Berita duka yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Amarina Zanroto, ayahanda dari Ibu Ina Joan Lawele dari lingkungan 2, pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, pukul 6.30 WIB di Pulau Nias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Warta kelima, berita kelahiran. Telah lahir anak kedua, laki-laki, dalam keluarga Ama Ina Albert Zega dari lingkungan 2 pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 6.30 dengan persalinan sesar di Rumah Sakit Primaya Evasari, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta ke-6, anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta lingkungan 5, keluarga dari 1. Apriusman Tafenae, suami. 2. Irino Ernawati Gule, istri. 3. Arman Setia Tafenae, anak. Bila nama-nama yang kami sebutkan ada di tempat ini, kami mohon berdiri. Iya, mereka ada di sebelah sana. Ya. Baik, terima kasih. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Warta ke-7, panitia penyelenggara rapat pendeta BNKP tahun 2023. Menindaklanjuti surat panitia penyelenggara rapat pendeta BNKP tahun 2023 nomor 05-pan-rapen-BNKP-7-2023 tanggal 18 Juli 2023 hal mohon partisipasi, maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pengumpulan kolekte yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan dimaksud sebanyak 2 kali yang diselenggarakan pada ibadah Minggu 17 dan 24 September 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Warta ke-8, untuk transfer persembahan secara scan QRIS dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi M-Banking, Link Aja, OVO, GoPay, Dana, dan Shopee. Marilah kita memberi dengan sukacita. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 1 September 2023 sampai dengan 8 September 2023. Untuk total penerimaan berjumlah 40.884.824 rupiah. Total pengeluaran adalah 29.406.201 rupiah. Sehingga saldo akhir kas atau bank per 8 September 2023 adalah berjumlah 130.906.100 rupiah, 20 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati
dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode tanggal 4 sampai dengan 10 September 2023, berjumlah 17 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Sauhagele Yahowu. Bapak dan Ibu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 1 dan 2, Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tahan hentinya ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan, di mana Engkau telah menyertai kami dan memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu di hadapan-Mu. Sehingga kami boleh mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Kami boleh membawa persembahan kami dan kami sudah mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan menerima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami boleh memuji Engkau melalui nyanyian. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sehingga itulah yang selalu menguatkan kami. Dan kami tetap rindu ya Tuhan, untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau. Kami tetap rindu untuk tetap mempersembahkan kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan seutuhnya. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu. Dan kami memohon biarlah kiranya juga Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu berkenan untuk mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Mari ya Bapa, sucikan kami dan berilah kami hikmat-Mu sehingga kami tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian juga Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus kami tetap diingatkan oleh firman-Mu sehingga kami tetap merenungkannya siang dan malam dan akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur juga Tuhan telah memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh melayani pekerjaan-Mu saat ini. Kami boleh memberikan waktu kami untuk memuji Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua hamba-Mu yang telah memberikan waktu, memberikan hidupnya untuk menjadi persembahan di hadapan Tuhan dengan melayani pekerjaan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati
dan menolong serta melindungi mereka. Mari pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan, sehingga pada pelayanan-pelayanan berikutnya mereka semakin heran di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami, baik yang beribadah di rumah-Mu ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu meneguhkan iman mereka. Demikian juga ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, biarlah Tuhan selalu campur tangan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan saudara kami Bapak Ama Hans, Bapak Ama Devi, Ibu Ina Jenika, Ibu Ina Stephen Warubu. Demikian juga orang tua kami Bapak Ama Helen, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Risda, Ibu Ina Markus, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Grace, dan Bapak Ama Aldo Zega. Dan masih banyak ya Tuhan yang memohon belas kasih-Mu untuk Tuhan menolong dan menjamah segala sakit penyakit mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyembuhkan mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati setiap obat dan makanan yang mereka makan dan minum. Bahkan Tuhan akan memulihkan mereka oleh karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin heran dalam memuji dan memuliakan Engkau. Berikanlah mereka kedewasaan, berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah juga mereka hati yang selalu menyembah kepadamu. Bahkan biarkanlah mereka Tuhan untuk datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan, sehingga mereka juga bisa menggunakan waktu ini dengan baik dan menjadikan hidup mereka sebagai berkat bagi sesama mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta bersama dengan BPMJ dan Majelis Jemaat dan saudara-saudari kami yang lain yang saat ini melaksanakan kunjungan sekaligus melayani dalam rangka peresmian calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta menjadi pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Biarlah kiranya juga Tuhan menolong, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Demikian juga saudara-saudari kami, jemaat dari pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Biarlah mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Iman mereka tetap bertumbuh dan mereka tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan saudara kami, keluarga dari Bapak Ama Ina Inori Warubu, dan juga keluarga dari Ama Ina John Lawele, di mana di dalam minggu ini Engkau telah memanggil kembali orang tua mereka, orang tua dari Ibu Ina Inori, yaitu Bapak Ama Erti, dan juga orang tua dari Ina John Lawele, yaitu Bapak Ama Rina Sandoto. Biarlah mereka tetap bersukacita dalam Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan mereka penghiburan, dan Tuhan juga menguatkan mereka. Biarlah kiranya mereka tetap berseru dalam nama Tuhan dan menyerahkan segala pergumulan bahkan duka cita yang mereka alami saat ini kepada Tuhan. Berkati setiap acara, bahkan acara pemakaman ya Tuhan, kami juga mohon Tuhan berkati. Persiapkanlah para hamba Tuhan, biarlah mereka juga bisa melayani dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ama Ina Albert Zega, di mana pada tanggal 5 September kemarin Engkau telah memberikan mereka seorang anak laki-laki. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga ini, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan benar-benar menjadi orang tua yang baik, yang bertanggung jawab penuh untuk mendidik, membesarkan dan merawat anak mereka dan penuh kasih. Bahkan anak ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Tuhan akan menjadikan anak ini kelak menjadi alat-Mu untuk mewartakan firman-Mu. Kami juga mendoakan jemaat baru yang baru bergabung dengan kami di BNKP Jakarta.
dan bergabung di lingkungan 5, yaitu saudara kami Aprius Mantafonae, Irino Ernawati Gule, dan juga anak mereka Arman Setia Tafonae. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan, lindungilah mereka senantiasa, bukalah rezeki mereka, demikian juga Engkau teguhkan iman mereka, agar mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, dan mereka bisa bersama-sama dengan kami, bersekutu dengan baik dengan jemaat Tuhan, di jemaat BNKP Jakarta. Ya Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa mendoakan seluruh hamba Tuhan, yang Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh pilih untuk melayani pekerjaan-Mu, baik di sinode, di resor, dan juga di jemaat-jemaat. Dan secara khusus di jemaat BNKP Jakarta, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, kemampuan, sehingga mereka juga bisa melayani dengan penuh kerendahan hati dan tulus hati, serta hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kasih Tuhan, sehingga kami juga tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan mengakui Tuhan saja sebagai Tuhan dan Gembala dan sebagai juru selamat kami dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, biarlah kiranya juga Tuhan berkati, mulai dari orang tua kami, para lansia, demikian juga setiap keluarga, bahkan para pemuda, remaja, dan juga anak-anak kami KPA. Semua jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati. Bahkan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Demikian juga untuk masa depan anak-anak kami percayakan kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka masa depan yang baik. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami memohon Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai kami di perjalanan. Dan Tuhan akan mengantarkan kami ke rumah kami dengan selamat. Sehingga kami berkumpul kembali dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersaat teduh. Amin. Yahobu.